Mata kuliah Sosiologi Hukum Modul 6, Kesadaran dan Kepatuhan Hukum oleh Dr. Yoyo. Pendahuluan. Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum warganya. Semakin tinggi kesadaran hukum penduduk suatu negara, akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebaliknya, jika kesadaran hukum penduduk suatu negara rendah, yang berlaku di sana adalah hukum rimba. Indonesia adalah negara hukum. Dalam hidup di lingkungan masyarakat tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Aturan tersebut harus ditaati sepenuhnya. Adanya aturan tersebut adalah agar tercipta kemakmuran dan keadilan dalam lingkungan masyarakat. Apabila aturan-aturan tersebut dilanggar, akan mendapatkan sanksi yang tegas. Di negara Indonesia masih banyak orang-orang yang melanggar hukum atau peraturan. Peraturan yang sudah disepakati dan ditulis ternyata masih banyak yang dilanggar. Hal tersebut tidak hanya di kalangan pemerintah, masyarakat, tetapi juga menyebar ke instansi-instansi termasuk lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah. Kesadaran hukum dengan hukum itu mempunyai kaitan yang erat sekali. Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum. Bahkan ahli mengatakan bahwa sumber segala hukum adalah kesadaran hukum. Menurut pendapat ini, maka yang disebut hukum hanyalah yang memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang. Maka undang-undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum, kebanyakan orang yang akan kehilangan kekuatan mengikat. Maksudnya apa? Jadi ada undang-undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum. Budaya hukum sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku sebagai cermin kepatuhan hukum dalam masyarakat. Di dalam budaya hukum itu dapat dilihat suatu tradisi perilaku masyarakat kesehariannya yang sejalan dan mencerminkan kehendak undang-undang atau rambu-rambu hukum yang telah ditetapkan berlaku bagi semua subjek hukum dalam hidup berbangsa dan bernegara. Di dalam budaya hukum masyarakat dapat juga dilihat apakah masyarakat kita dalam kesadaran hukumnya sungguh-sungguh telah menjunjung tinggi hukum sebagai suatu aturan main dalam hidup bersama dan sebagai dasar dalam menyelesaikan setiap masalah yang timbul dari risiko hidup bersama. Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk kesetiaan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama, yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patut terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri, yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat. Perlu ditegaskan bahwa kepatuhan hukum masyarakat pada hakikatnya adalah kesadaran dan kesetiaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sebagai aturan. Sebagai konsekuensi hidup bersama, ketika kesetiaan tersebut diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh pada hukum, antara dasen dengan dasolen dalam fakta adalah sama. Masyarakat sekarang ini menjadi lebih berani tidak patuh pada hukum demi kepentingan pribadi, karena hukum dalam penegakannya mereka nilai tidak mempunyai kewibawaan lagi. Ketika penegak hukum karena kepentingan pribadinya pula tidak lagi menjadi penegak hukum yang baik, penegakan hukum dirasakan diskriminatif. Sehingga dalam hal ini, kesetiaan terhadap kepentingan pribadi menjadi pangkal tolak mengapa manusia atau masyarakat kita tidak patuh pada hukum. Jika faktor kesetiaan tidak dapat diandalkan lagi untuk menjadikan masyarakat hukum pada hukum, maka negara atau pemerintah mau tidak mau harus membangun dan menjadikan rasa takut masyarakat sebagai faktor yang membuat masyarakat patuh pada hukum. Wibawa hukum akan dapat dirasakan jika kita punya komitmen kuat, konsisten, dan kontinu menegakkan hukum tanpa diskriminatif. Siapapun harus tunduk kepada hukum. Penegakan hukum tidak boleh memihak kepada siapapun dan dengan alasan apapun, kecuali kepada kebenaran dan keadilan itu sendiri. Disitulah letak wibawa hukum dan keadilan hukum. Namun, jika hukum diberlakukan secara diskriminatif, penuh rekayasa politis, tidak dapat dipercaya lagi sebagai sarana memperjuangkan hak dan keadilan, maka jangan disalahkan jika masyarakat akan memperjuangkan haknya melalui jalur kekerasan atau hukum rimba atau kekerasan fisik. Eigenrechting. Dalam banyak fakta sekarang ini, Indonesia telah mengalami krisis kepatuhan hukum karena hukum telah kehilangan substansi tujuannya dan budaya perilaku masyarakat telah memandang hukum ditegakkan secara diskriminatif dan memihak kepada kepentingan tertentu. Modul ini membahas tentang pengertian kesadaran hukum masyarakat, faktor-faktor kesadaran hukum dalam masyarakat, tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat, kesadaran hukum dalam masyarakat dewasa ini, upaya meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat, dan aplikasi kesadaran hukum dalam masyarakat. Setelah membaca modul ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan mampu menjelaskan serta menerapkan hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum dalam hidup sehari-hari. Kegiatan belajar 1. Kesadaran hukum. A. Pengertian kesadaran. Menurut Suharto dan Retno Ningsi, kesadaran adalah keinsafan, keadaan mengerti hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Selain itu, menurut Nias, menyatakan bahwa dalam psikologi kesadaran didefinisikan sebagai tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap rangsangan eksternal dan internal, artinya terhadap peristiwa-peristiwa lingkungan dan suasana tubuh, memori, dan pikiran. Kesadaran berasal dari kata sada,
yang berarti insaf, merasa, tahu, dan mengerti. Kita harus bahwa hidup ini penuh perjuangan. Kita harus sadar bahwa hidup ini penuh perjuangan. Ingat kembali, dari pingsan dan sebagainya. Siuman orang yang ngambil dari kamus nih. Siuman, sadar itu sama dengan siuman. Orang yang pingsan tadi kini sudah sadar, bangun dari tidur. Tengah malam dia sadar dari tidurnya karena mimpi buruk. Sedangkan kesadaran, keinsafan, keadaan mengerti sadar akan harga dirinya karena ia diperlakukan secara tidak adil. Hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang, misalnya sadar diri, kesadaran seseorang atas keadaan dirinya sendiri. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan kesadaran adalah keadaan keinsafan atau keadaan mengerti dari seseorang atau sekelompok orang tentang suatu hal, yakni antara kenyataan dan keharusan dalam keadaan sama. B. Pengertian hukum. Menurut Suharto dan Retno Ningsih, kamus besar lagi nih, menyatakan bahwa hukum adalah peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak, undang-undang, ketentuan, kaidah, patokan, keputusan hakim. Menurut Simorangkir dan Sastro Pranoto dalam Kansil, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang wajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. Hukum menurut Amin dalam Kansil 1989 halaman 38, hukum merupakan kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma sanksi-sanksi dan sanksi-sanksi. C. Pengertian hukum, pengertian umum kesadaran hukum. Berdasarkan kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu. Suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum. Onreh antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kesadaran hukum adalah pengetahuan bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum sehingga ada kecenderungan untuk mematuhi peraturan. Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu dan apa seharusnya hukum itu. Suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum. Onreh. Menurut Suharto dan Retno Ningsih, kesadaran hukum adalah nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. Menurut Abdurrahman Nur Hidayat, menyatakan bahwa kesadaran hukum itu adalah tidak lain daripada suatu kesadaran yang ada dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat pada hukum. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran umum dalam masyarakat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum. Menurut Sukanto dalam Nur Hidayat, dijelaskan secara singkat sebagai berikut. 1. Pengetahuan tentang kesadaran hukum secara umum. Peraturan yang telah sah, maka dengan sendirinya peraturan tadi akan tersebar luas dan diketahui umum. Namun seringkali terjadi suatu golongan tertentu di dalam masyarakat tidak mengetahui atau kurang mengetahui tentang ketentuan hukum yang dikhusus bagi mereka. 2. Pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum. Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum berarti bahwa masyarakat mengetahui isi dan kegunaan dari norma-norma hukum tertentu. Artinya ada suatu derajat pemahaman yang tertentu terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Namun dalam hal ini belum merupakan jaminan bahwa warga masyarakat mengakui ketentuan-ketentuan hukum tertentu dengan sendirinya mematuhinya. Tetapi juga perlu diakui bahwa orang-orang yang memahami suatu ketentuan hukum ada kalanya cenderung untuk mematuhinya. Cenderung. 3. Penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum. Penghargaan atau sikap terhadap ketentuan-ketentuan hukum yaitu sampai sejauh manakah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang hukum diterima oleh sebagian besar warga masyarakat. Juga reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Masyarakat mungkin menentang atau mungkin mematuhi hukum karena kepentingan mereka terjamin pemenuhannya. 4. Penaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum. Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur kepentingan-kepentingan para warga masyarakat. Kepentingan para warga masyarakat tersebut lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku, yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari. Ketaatan masyarakat terhadap hukum dengan demikian sedikit banyak bergantung apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum. Ada juga suatu anggapan bahwa kepatuhan hukum disebabkan karena adanya rasa takut pada sanksi, karena ingin memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan sekelompok atau pimpinan karena kepentingannya terlindungi karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya. Tingkat kesadaran hukum masyarakat. Tingkat kesadaran hukum menurut Sukanto dalam Nur Hidayat, indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif konkret tentang taraf kesadaran hukum. Dijelaskan lagi secara singkat bahwa indikator pertama adalah pengetahuan hukum. Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud sini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Peraturan perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Indikator kedua adalah pemahaman hukum seseorang.
pelajar mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari pelajar tentang hakikat dan arti pentingnya peraturan di sekolah. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum. Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu ketika seseorang atau pelajar mematuhi peraturan yang berlaku. Keempat indikator tadi sekaligus menunjukkan pada tingkatan-tingkatan kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum, maka tidak dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah. Tetapi kalau seseorang dalam suatu masyarakat telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadaran hukumnya tinggi. F. Kesadaran hukum masyarakat dewasa ini. Akhir-akhir ini banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum. Kalau kita mengikuti berita-berita di dalam surat kabar, maka boleh dikatakan tidak ada satu hari lewat ketika tidak dimuat berita tentang terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum, baik yang berupa pelanggaran-pelanggaran, kejahatan-kejahatan, maupun yang berupa perbuatan melawan hukum, ingkar janji, atau penyalahgunaan hak. Berita-berita tentang penipuan, penjamretan, penodongan, pembunuhan, tabrak lari, dan sebagainya setiap hari dapat kita baca di dalam surat kabar. Yang menyedihkan ialah bahwa tidak sedikit dari orang-orang yang tahu hukum melakukannya, baik itu petugas penegak hukum atau bukan. Di samping pelanggaran-pelanggaran peraturan hukum terjadi, banyak penyalahgunaan hak atau wewenang. Menggunakan haknya secara berlebihan sehingga merugikan orang lain berarti menyalahgunakan hak. Komersialisasi jabatan misalnya pada hakikatnya merupakan penyalahgunaan hak. Penyalahgunaan hak banyak dilakukan oleh golongan tertentu atau pejabat-pejabat yang merasa boleh berbuat dan dimungkinkan dapat berbuat semaunya sendiri karena kedudukannya atau jabatannya. Waduh. Oke. Dari segi pelaksanaan hukum, law enforcement dapat dikatakan tidak ada ketegasan sikap dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran hukum. Banyak pelanggaran-pelanggaran hukum yang tidak diusut, tidak sedikit pengaduan-pengaduan dan laporan-laporan dari masyarakat tentang terjadinya pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan kepada yang berwajib tidak ditanggapi atau dilayani. Banyak pegawai pengusut yang tidak berwenang mendeponir perkara, membiarkan perkara tidak diusut. Sedangkan perkara perdata yang bukan wewenangnya diurusinya. Peristiwa-peristiwa tersebut di atas hampir setiap hari kita baca di surat kabar. Waduh. Gimana kayak gini? Ditinjau dari segi jurnalistik, memang sensasi lah yang dicari dalam pemberitaan, karena sensasi menarik perhatian para pembaca dan berita tentang pelanggaran dan peradilan selalu menarik perhatian. Ditinjau dari segi hukum, maka makin banyaknya pemberitaan tentang pelanggaran hukum, kejahatan, dan kebatilan berarti kesadaran akan makin banyak terjadinya onreh. Dengan makin banyaknya pelanggaran hukum, makin berkurangnya toleransi dan sikap berhati-hati di dalam masyarakat. Penyalahgunaan hak dan sebagainya dapatlah dikatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat dewasa ini menurun, yang mau tidak mau mengakibatkan merosotnya kewibawaan pemerintah juga. Menurunnya kesadaran hukum dalam hal ini berarti belum cukup tinggi. Kesadaran hukum yang rendah cenderung pada pelanggaran hukum. Sedangkan makin tinggi kesadaran hukum seseorang, makin tinggi ketaatan hukumnya untuk dapat mengambil langkah-langkah guna mengatasi penurunnya kesadaran hukum masyarakat. Perlu kiranya diketahui apakah kiranya yang dapat menjadi sebab-sebabnya. Menurunnya kesadaran hukum masyarakat ini merupakan gejala perubahan di dalam masyarakat. Perubahan sosial, salah satu sebab perubahan sosial menurut Arnold Ambrose adalah kontak atau konflik antar kebudayaan. Besarnya arus wisatawan yang mengalir ke Indonesia tidak sedikit pengaruhnya dalam merangsang perubahan-perubahan sosial. Pengaruh film, terutama film luar negeri serta televisi, majalah, atau baca-baca lainnya, dengan adegan-adegan atau cerita yang sadistis, tidak berperi kemanusiaan atau asusila, mempunyai peran penting dalam membantu menurunkan kesadaran hukum masyarakat. Kurang tegas dan konsekuensinya para petugas penegak hukum, terutama polisi, jaksa, dan hakim dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran hukum pada umumnya merupakan peluang terjadi pelanggaran atau kejahatan. Tidak ada kurangnya pengawasan pada petugas penegak hukum merupakan perangsang menurunnya kesadaran hukum masyarakat. Mengingat bahwa hukum adalah perlindungan kepentingan manusia, maka menurunnya kesadaran hukum masyarakat disebabkan karena orang tidak menyadari lagi bahwa hukum melindungi kepentingannya. Surjono Sukanto menambahkan bahwa penurunnya kesadaran hukum dalam masyarakat disebabkan juga karena para pejabat kurang menyadari akan kewajibannya untuk memelihara hukum dan kurangnya pengertian akan tujuannya serta fungsinya dalam pembangunan. G. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Tindakan atau cara apakah yang sekiranya efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat? Tindakan drastis dengan misalnya memperberat ancaman hukuman atau dengan lebih mengetatkan ketaatan warga negara terhadap undang-undang saja, yang hanya bersifat insidentil dan kejutan, kiranya bukanlah merupakan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Mungkin untuk beberapa waktu lamanya akan tampak atau terasa adanya penertiban, tetapi kesadaran hukum masyarakat tidak dapat dipaksakan atau tidak mungkin diciptakan dengan tindakan drastis yang bersifat insidentil saja. Kita harus menyadari bahwa setelah mengetahui kesadaran hukum masyarakat dewasa ini, yang menjadi tujuan kita adalah
Tujuan kita pada hakikatnya bukanlah semata-mata sekedar meningkatkan kesadaran hukum masyarakat saja, tapi membina kesadaran hukum masyarakat. Seperti yang telah disampaikan di awal, maka kesadaran hukum erat hubungannya dengan hukum. Sedang hukum adalah produk kebudayaan. Kebudayaan merupakan suatu blueprint of behavior yang memberikan pedoman-pedoman tentang apa yang harus dilakukan boleh dilakukan, dan apa yang dilarang. Dengan demikian, maka kebudayaan mencakup suatu sistem tujuan dan nilai-nilai. Hukum merupakan pencerminan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Menanamkan kesadaran hukum berarti menambahkan nilai-nilai kebudayaan, dan nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai dengan pendidikan. Oleh karena itu, setelah mengetahui kemungkinan sebab-sebab merosotnya kesadaran hukum masyarakat, usaha peningkatan dan pembinaan yang utama, efektif, dan efisien adalah pendidikan. Dengan pendidikan, pendidikan tidaklah merupakan suatu tindakan yang insidentil sifatnya, tetapi merupakan suatu kegiatan yang kontinu dan intensif. Dan terutama dalam hal pendidikan kesadaran hukum ini akan memakan waktu yang lama. Kiranya tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa dengan pendidikan yang intensif, hasil peningkatan dan pembinaan kesadaran hukum baru dapat kita lihat hasilnya yang memuaskan sekurang-kurangnya 18 atau 19 tahun lagi. Ini bukan suatu hal yang harus kita hadapi dengan pesimisme, tapi harus kita sambut dengan tekad yang bulat untuk menyukseskannya. Dengan pendidikan, sasarannya akan lebih kena secara intensif daripada cara lain yang bersifat drastis. Pendidikan yang dimaksud di sini bukan semata-mata pendidikan formal di sekolah dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, tapi juga pendidikan non formal di luar sekolah kepada masyarakat luas. Yang harus ditanamkan baik dalam pendidikan formal maupun non formal ialah pada pokoknya tentang bagaimana menjadi masyarakat Indonesia yang baik, tentang apa hak serta kewajiban seorang warga negara Indonesia. Setiap warga negara harus tahu tentang undang-undang yang berlaku di negara kita. Tidak tahu undang-undang tidak merupakan alasan pemaaf. Ignorantia legis excusat neminem. Asas ini lebih dikenal dengan kata-kata bahasa Belanda dengan Iedereen wordt geacht de wet te kennen. Berlaku di Indonesia harus ditanamkan dalam pendidikan tentang kesadaran hukum. Ini tidak hanya berarti mengenal undang-undang saja, tapi menaatinya, melaksanakannya, menegakkannya, dan mempertahankannya. Lebih lanjut, ini berarti menanamkan pengertian bahwa di dalam pergaulan hidup kita tidak boleh melanggar hukum, serta kewajiban hukum tidak boleh berbuat merugikan orang lain dan harus bertindak berhati-hati dalam masyarakat terhadap orang lain. Suatu pengertian yang pada hakikatnya sangat sederhana, tidak bombastis, mudah dipahami dan diterima oleh setiap orang. Sesuatu yang mudah dipahami dan diterima pada umumnya mudah pula untuk menyadarkan dan mengamalkannya. Pendidikan formal di taman kanak-kanak sudah tentu tidak mungkin ditanamkan pengertian-pengertian abstrak tentang hukum atau disuruh menghafalkan undang-undang. Yang harus ditanamkan kepada murid di taman kanak-kanak ialah bagaimana berbuat baik terhadap teman-teman sekelas atau orang lain, bagaimana menaati peraturan-peraturan yang dibuat oleh sekolah. Oleh karena itu, perlu kiranya di sekolah dipasang tanda-tanda larangan, verbodstekens, atau tanda-tanda perkenan, gebodstekens, berupa poster-poster atau tanda-tanda bergambar lainnya yang menarik, dan ibu guru harus mengadakan pengawasan serta menindak pelanggarnya dengan memberi hukuman dalam tanda petik. Suatu taman mini lalu lintas pada tiap sekolah taman kanak-kanak akan membantu memupuk kesadaran hukum pada anak-anak. Yang penting dalam pendidikan di taman kanak-kanak ialah menanamkan pada anak-anak pengertian bahwa setiap orang harus berbuat baik dan bahwa larangan-larangan tidak boleh dilanggar dan si pelanggar pasti menerima akibatnya. Di SD, SLTP, dan SLTA, hal tersebut di atas perlu ditanamkan lebih intensif lagi. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia, susunan negara kita, Pancasila dan Undang-Undang Dasar, pasal-pasal yang penting dari KUHP, bagaimana cara memperoleh perlindungan hukum. Perlu diadakan peraturan-peraturan sekolah, setiap pelanggar harus ditindak. Untuk itu dan juga untuk menanamkan sense of justice pada murid-murid, yang perlu dibentuk suatu dewan murid dengan pengawasan guru yang akan mengadili pelanggar-pelanggar terhadap peraturan sekolah. Di samping buku pelajaran yang berhubungan dengan kesadaran hukum, perlu diterbitkan juga buku-buku bacaan yang berisi cerita-cerita yang heroik. Secara periodik perlu diadakan kampanye dalam bentuk pekan kesadaran hukum, pekan lalu lintas dan sebagainya, yang diisi dengan perlombaan-perlombaan, lomba mengarang, lomba membuat moto yang ada hubungannya dengan kesadaran hukum. Pemilihan warga negara teladan terutama dihubungkan dengan ketaatan mematuhi peraturan-peraturan, pameran, dan sebagainya. Pendidikan non formal ditujukan kepada masyarakat luas, meliputi segala lapisan di dalam masyarakat. Pendidikan non formal ini dilakukan dengan penyuluhan atau penerangan, kampanye, serta pameran. Penyuluhan atau penerangan dapat dilakukan melalui segala bentuk media massa kali maksudnya. Media massa, televisi, radio, majalah, surat kabar, dan sebagainya. Bahkan bacaan, terutama cerita bergambar atau strip yang bersifat heroik akan sangat membantu dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Buku pegangan, Vademecum Handbook, yang berisi tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia.
Susunan negara kita Pancasila, Undang-Undang Dasar, pasal-pasal dan yang penting dalam KUHP. Bagaimana caranya memperoleh perlindungan hukum perlu diterbitkan dalam buku ini. Dalam buku ini harus ditanamkan rasa demue dan sense of belonging, yaitu agar merasa dan menyadari bahwa sebagai bangsa yang merdeka dan mempunyai negara yang merdeka pula. Buku Vademecum untuk umum ini hendaknya ditulis secara populer dan sebaiknya dalam bentuk tanya jawab seperti misalnya buku The USA Answer Question, A Guide to Understanding, diterbitkan oleh Kenneth A. Beard atau Our American Government, The Answer to 1001 Questions, ditulis oleh Wright Patman, seorang anggota Kongres, di tempat yang banyak dikunjungi oleh orang-orang seperti di pasar, alun-alun, restoran, stasiun, terminal, stasiun udara, bioskop, dan juga di perempatan-perempatan atau sepanjang jalan raya atau pada kendaraan-kendaraan umum dipasang atau ditempelkan poster-poster atau spanduk dan moto yang berhubungan dengan kesadaran hukum. Penyuluhan atau penerangan dapat dilakukan juga dengan ceramah yang diadakan di kecamatan-kecamatan atau tempat-tempat lain kepada golongan-golongan tertentu, misalnya para pemegang SIM, para pedagang, para narapidana, dan sebagainya. Ceramah-ceramah ini harus diadakan secara sistematis dan periodik. Di Amerika Serikat, suatu negara yang sudah maju, dikenal adanya Law Day untuk membina kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, kiranya tidak berlebihan kalau kita mengadakan kampanye peningkatan kesadaran hukum masyarakat secara ajak yang diisi dengan kegiatan-kegiatan yang disusun dan direncanakan secara planmatik terencana, seperti ceramah-ceramah, berbagai macam perlombaan, pemilihan warga negara teladan, pameran, dan sebagainya. Suatu pameran yang mempunyai fungsi yang informatif edukatif maka tidak dapat dilangkal peranannya yang positif dalam meningkatkan dan membina kesadaran hukum masyarakat. Tersedianya buku Vademecum seperti yang telah ditengahkan di muka, brosur serta leaflets, di samping diperlihatkan film, slide, dan sebagainya yang merupakan visualisasi kesadaran hukum akan mempunyai daya tarik yang besar. Pelaksanaan hukum. Adanya hukum itu adalah untuk ditaati, dilaksanakan, atau ditegakkan. Pelaksanaan hukum atau law enforcement oleh petugas penegak hukum yang tegas, konsekuen, penuh dedikasi dan tanggung jawab akan membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Tidak atau kurang adanya sikap yang tegas dan konsekuen dari penegak hukum, kurangnya berdedikasi dan tanggung jawab akan menimbulkan sikap acuh tak acuh dari masyarakat dan memberikan peluang serta perangsang untuk terjadinya pelanggaran hukum, ketidakpatuhan hukum. Setiap petugas penegak hukum harus bersikap tegas dan konsekuen terhadap setiap pelanggaran hukum yang terjadi. Tegas dan konsekuen dalam arti tidak ragu-ragu menindak setiap pelanggaran kapan saja dan di mana saja. Pengabdian dalam tugas dan rasa tanggung jawab merupakan persyaratan yang penting bagi setiap petugas penegak hukum. Pelaksanaan hukum yang tegas dan konsekuen serta penuh dedikasi dan tanggung jawab akan menimbulkan rasa aman dan tentram di dalam masyarakat. Orang tahu kepada siapa harus mencari perlindungan hukum dan dapat mengharapkan perlindungan hukum itu tanpa adanya kemungkinan akan dipersukar, tidak dilayani, atau dipungut biaya yang tidak semestinya. Kalau sampai terjadi sebaliknya, maka orang tidak akan merasa aman dan tentram untuk mengadukan atau melaporkan suatu pelanggaran hukum saja segan karena tidak yakin akan dilayani dengan baik atau ditindak pelanggaran hukum yang dilaporkan itu. Jangan sampai menang karena uang. Oleh karena itu, maka perlu ada kontrol atau pengawasan terhadap para petugas penegak hukum dalam menjalankan tugasnya melaksanakan atau menegakkan hukum. Pengawasan ini tidak cukup dilakukan oleh pimpinan setempat saja, tapi harus dilakukan juga oleh pimpinan pusat. Banyak hal-hal yang terjadi di daerah tidak diketahui atau lepas dari sorotan pimpinan pusat. Lebih-lebih mengingat banyaknya laporan-laporan ke pusat yang tidak sesuai dengan kenyataan, maka oleh karena itu secara ajak pimpinan dari pusat harus turun ke bawah. Mengingat bahwa praktik hukum itu pada hakikatnya merupakan suatu chaos tidak teratur secara sistematis sebagaimana sifat praktik pada umumnya, maka sekali-kali para petugas penegak hukum perlu keluar dari suasana seliur dari praktik untuk mendapatkan refreshing. Di dalam praktik hukum ada kecenderungan orang untuk mengabaikan teori dan sistem, maka oleh karena itu sangat penting fungsi penataran bagi para petugas penegak hukum. Akhirnya, demi suksesnya peningkatan dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat, masih diperlukan partisipasi dan kooperasi dari para pejabat dan pemimpin. Latihan soal. Rangkuman. Kesadaran adalah keadaan keinsafan atau keadaan mengerti dari seseorang atau sekelompok orang tentang suatu hal. Ketika antara kenyataan dan keharusan dalam keadaan sama, hukum adalah peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak. Undang-undang, ketentuan, kaidah, patokan, keputusan hakim. Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa itu hukum dan apa seharusnya hukum itu.
Suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum tergantung apakah kepentingan warga masyarakat dan bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum. Kepatuhan hukum disebabkan karena adanya rasa takut pada sanksi karena ingin memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan sekelompok atau pimpinan karena kepentingannya terlindungi karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya. Kesadaran hukum masyarakat merupakan gejala perubahan sosial di dalam masyarakat. Salah satu sebab perubahan sosial menurut Arnold Ambrose adalah kontak atau konflik antar kebudayaan. Secara periodik, perlu diadakan kampanye dalam berbagai bentuk seperti Pekan Kesadaran Hukum, Pekan Lalu Lintas, perlombaan-perlombaan, pemilihan warga negara teladan, terutama dihubungkan dengan ketaatan mematuhi peraturan-peraturan, pameran, dan sebagainya dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat. Pelaksanaan hukum yang tegas dan konsekuen serta penuh dedikasi dan tanggung jawab akan menimbulkan rasa aman dan tentram di dalam masyarakat. Sekian dan terima kasih.